Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Apia Putri. Hari ini kita masih membahas dunia MTCNA tentang konsep routing. Routing adalah proses meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3, network layer, dalam model jaringan. Contoh, jaringan A 192.168.1.0/24, jaringan B 10.10.10.0/24. Router akan menghubungkan kedua jaringan agar bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya, itu ada klasifikasi routing. Klasifikasi routing 1. Static routing. Routing yang dibuat secara manual dengan menambahkan route ke routing table. Ciri-cirinya itu konfigurasi manual cocok untuk jaringan kecil, lebih aman dan ringan. 2. Dynamic routing. Routing yang bekerja otomatis menggunakan protokol routing. Router akan mencari jalur terbaik sendiri, jenis dynamic routing. Di sini ada IGP, itu Interior Gateway Protocol, digunakan dalam satu organisasi atau satu autonomous system AS. Jenis IGP-nya itu distance vector, menentukan jalur terdekat. Contohnya RIP V1, RIP V2, IGRP. Link stat itu berdasarkan kondisi jalur dan topologi jaringan. Contohnya OSPF, IS sama IS. Hybrid itu gabungan distance vector dan link stat. Contohnya EGRP. EGP itu Exterior Gateway Protocol, digunakan untuk menghubungkan jaringan antar autonomous sistem AS yang berbeda. Contohnya BGP, Border Gateway Protocol. Selanjutnya, router table. Basis data di RAM router yang berisi daftar root jaringan dan nilai prioritas. Metriknya untuk mengarahkan paket data. 3 sumber membentuk entry tabel routing. 1. Directly connected routers. Jaringan yang terhubung langsung ke port interface router. Sifatnya itu otomatis muncul selama kabel terpasang dan interface aktif. 2. Itu ada static routes. Itu rute yang dikonfigurasikan secara manual oleh administrator jaringan. Sifatnya itu tetap statis dan cocok untuk jaringan skala kecil. 3. Itu ada dynamic routing protocol. Route yang dipelajari otomatis oleh router melalui protokol seperti OSPF, EIGPRP, atau RIP. Sifatnya itu adaptif terhadap perubahan jaringan. Selanjutnya ada route flags. Route flags itu adalah kode yang menunjukkan status dan karakteristik route pada tabel routing. Jenis route itu direct connected. Route yang kedua itu ada route yang langsung terhubung melalui kabel atau interface. 3 itu ada static route. 4 itu ada route yang dibuat secara manual. Kelima itu ada dynamic route. Keenam itu ada route otomatis dari protokol routing seperti OSPF, RIP, dan BGP. Artinya route statik tetapi sedang dinonaktifkan. Arti kode flash itu utama. A itu aktif, C itu connect, S itu static, D itu dynamic, U itu unreliable, D itu X itu disable. Contoh kombinasi flash. ADC itu aktif dynamic connect, AS itu aktif static, S itu static saja. Selanjutnya, di sini pendahuluan static routing. Cara manual untuk menentukan jalur paket data di dalam jaringan komputer. Cara kerja dan konfigurasinya. Jalur ditambahkan secara manual oleh administrator ke dalam routing table. Parameter wajib yang harus dimasukkan. DST address, alamat tujuan, dan gateway itu pintu keluar. Pada perangkat mikrotik, konfigurasi berada di menu IP, routes, dan add. Kelebihannya itu
mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, hemat penggunaan hardware, CPU, atau RAM, karena tidak ada proses pertukaran data otomatis antar router. Kekurangannya itu tidak cocok untuk jaringan skala besar. Setiap perubahan memerlukan konfigurasi manual. Jika jalur utama terputus, router tidak bisa mencari jalur alternatif secara otomatis. Nah, di sini ada studi kasus. Studi kasus yang pertama itu static routing menggunakan 2 router. Static yang kedua itu static routing menggunakan 3 router. Yang ketiga itu static routing menggunakan 4 router. Di sini saya akan mempraktekkan static routing menggunakan 2 router. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan studi kasus yang pertama. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah mikrotik, 2 buah VPC, dan 1 network. Di bagian ISP, bagian type-nya ubah menjadi CloudNAT untuk mendapatkan IP kelas A. Untuk yang pertama, kita akan merapikan konfigurasinya terlebih dahulu. Ini kita ke sini. Lalu ini kita ke sini. Kita hubungkan terlebih dahulu. Ini. Ini ke sini. Setelah itu, kita nyalakan HTML konsolnya. Lalu kita nyalakan mikrotiknya. Kita double klik mikrotik yang pertama. Kita klik enter, tunggu sebentar. Kecilkan saja. Kita login seperti biasa, klik admin, enter. Passwordnya kita kosongkan saja. And Ctrl+C. Lalu kita klik IP address print. Lalu enter. Sorry, kita mainkan kursornya terlebih dahulu. Lalu kita klik lagi IP address print. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP kelas A-nya. Lalu di sini saya klik add ether satunya, edit. Di bagian labelnya kita masukkan. Di sini kita mendapatkan IP-nya 10.0.137.27. 10.0.137.27. Lalu kita klik apply. Sekarang kita akan mengganti hostname agar bisa membedakan router 1 dan 2. Kita ketik sistem
identity, lalu enter. Set name sama dengan router 1, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil menggantinya. Jangan lupa kita ubah di deskripsi namanya menjadi router 1, lalu kita save. Kita lanjut di mikrotik yang keduanya. Kita double klik. Kita tunggu terlebih dahulu, lalu enter. Admin, enter. Lalu kita ketik sistem identity. Set name sama dengan router 2. Di sini sudah terganti. Kita jangan lupa di bagian deskripsi namanya kita ganti juga. Sorry. Router. Lalu kita klik save. Selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan contoh-contoh IP yang nanti kita gunakan. Untuk IP 10.1 berada di Ether 1. Untuk 10.2 berada di router 2. Untuk 1.1 berada di Ether 3 yang mengarah ke klien. Untuk 2.1 itu Ether 2 yang mengarah ke klien. 1.2 itu berada di VPC 1. 2.2 itu berada di VPC 2. Kemudian, network yang akan dimiliki antara router 1 dan 2 adalah 10.0. Kita edit si router si Ether 2-nya, kita 10.10.10.0, lalu klik apply. Kemudian, network yang akan dimiliki pada router 1 dan kliennya adalah 1.0. Yaitu kita klik Ether 3. Kita edit. Kita isi 192.168.1.0. Lalu apply. Lalu, network yang dimiliki router 2 yang mengarah ke klien adalah 2.0. Kita edit Ether 2. Lalu kita isi 192.168.2.1.0. Lalu apply. Sekarang kita akan mencoba IP netboard
yang mana kita akan melihat informasi tetangga yang dimiliki. Kita masuk ke router 1 dahulu. Kita ketik IP Neighbor print. Enter. Nah, terlihat tetangga router 2 dengan MAC address-nya. Kita coba di router 2-nya. IP Neighbor print. Nah, terlihat informasi si router satunya. Kita coba koneksi antar PC dengan Pinet Lab-nya terlebih dahulu. Buka command prompt. Lalu kita run administrator. Lalu kita ketik root at 10.0.137.27. IP ini berasal dari IP router 1. Kemudian kita masukkan subnet max-nya. 255 255 0. Dan yang terakhir kita masukkan IP yang kita gunakan login ke Pinet Lab-nya, yaitu berada di sebelah sini. 92.168.229.133. Di sini kita coba-coba terlebih dahulu. Dan tetap gak bisa, kita coba dengan cara lain. Di sini kita coba subnet max-nya, kita tidak usah pakai 0, langsung 255 semua. Coba kita ping 10.0. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan konekkan router 1 ke Winbox. Kita buka Winbox-nya dahulu. Lalu run administrator. Yes. Di bagian connect to-nya kita isi IP router satunya 10.0.137.27. Lalu kita coba konekkan. Di sini IP router 1 sudah berhasil connect ke Winbox. Pertanyaannya, misal router 2 ingin terkoneksi juga ke Winbox tanpa harus terkoneksi ke ISP. Apakah bisa? Bisa. Kita menggunakan istilah fitur Roamon, yang artinya terhubung ke sampingnya tanpa harus teridentifikasi ke IP address-nya.
Pertanyaannya, misal router 2 ingin terkoneksi juga ke Winbox tanpa harus terkoneksi ke ISP. Apakah bisa? Bisa. Kita menggunakan istilah fitur Roamon, yang artinya terhubung ke sampingnya tanpa harus teridentifikasi IP address-nya. Kita ketik IP, kita klik menu Tools, ke Roamon. Pada bagian enable-nya kita cek this, apply, lalu oke. Selanjutnya, pada Roamon router satunya sudah diaktifkan. Sekarang kita akan aktifkan fitur Roamon yang berada di router 2. Kita kembali ke Pinet Lab. Kita masuk ke konsol router 2. Kita ketik tools Roamon, enter, set enable sama dengan yes, enter, kemudian print. Nah, di sini pada Roamon router 2 sudah berhasil diaktifkan. Kita kembali ke Winbox router 1, lalu kita open now pada Winbox. Di sini kita connect to Roamon. Nah, di sini terdapat informasi router 2-nya. Kita coba. Kalau connect. Nah, si router 2 berhasil connect ke Winbox via router 1. Selanjutnya, kita akan melakukan addressing pada setiap interface-nya. Untuk addressing yang pertama itu Ether 2 dan Ether 3 pada router satunya. Buka router 1. Kita ke menu IP, addresses, kita klik new. Pada bagian address-nya, kita isi IP si router 3-nya, yaitu 192.168.1.1/24. Interface-nya itu Ether 3. Lalu kita klik apply, lalu oke. Lalu kita klik new lagi. Address-nya kita tambahkan si router 2-nya. 10.10.10.1.0/24. Interface-nya Ether 2. Klik new. Kita masukkan IP si router 2-nya. Interface-nya itu Ether 2. Lalu apply, oke. Lalu kita tambahkan
di router 2-nya. Kita buka router 2, kita ke menu IP, addresses, kita klik new. Di sini kita akan tambahkan yang mengarah ke router 1 dahulu. 10.10.10.2/24. Interface-nya itu Ether 1. Apply, lalu oke. Selanjutnya, lakukan addressing yang mengarah ke klien. Klik new lagi. 192.168.2.1/24. Interface-nya itu interface Ether 2. Apply, lalu oke. Langkah selanjutnya di sini kita lihat informasi routing table. Kita ke menu IP, lalu route. Nah, di sini terdapat 2 DAC, Dynamic Active Connected, yang sudah aktif dan terkoneksi. Selanjutnya, kita akan lakukan konfigurasi static routing. Buka router 1, kita ke menu IP, route, kita akan tambahkan manual. Kita klik new. Untuk yang pertama kita ingin ke network 2.0, berarti 192.168.2.0/24. Gateway-nya kita masukkan 10.10.10.2. Lalu kita klik apply, lalu oke. Terdapat informasi AS aktif statik. Selanjutnya, kita juga harus menambahkan informasi di router 2-nya. Kita buka si router 2. Kita klik IP, routes nih. Lalu di sini karena kita ingin connect ke 1.0, maka gateway-nya yang digunakan adalah Ether 2, yaitu 10.1. Kita klik new. 192.168.1.0/24. Lalu gateway-nya 10.10.10.1. Lalu kita klik apply, lalu oke. Di sini juga nantinya terdapat informasi AS aktif static. Jadi ketika kita lakukan ping pada router 2, kita coba buka terminal router 2. Lalu kita coba ping 192.168.1.1. Lalu enter. Nah, di sini berhasil melakukan ping. Selanjutnya kita coba lakukan pengujian dari CV VPC-nya. VNet Lab, kita coba nyalakan VPC-nya. Selanjutnya kita buka konsol pada VPC. Di sini kita buka. Di sini kita akan melakukan addressing-nya terlebih dahulu. Kita klik IP 192
titik 168 titik 1 titik 2 backslash 24, lalu 192 titik 168 titik 1 titik 1 backslash 24, lalu enter. Kita klik show IP. Selanjutnya, kita lakukan pada VPC keduanya. Sorry. IP 192 titik 168 titik 2 titik 2 backslash 24, lalu 192 titik 168 titik 2 titik 1 backslash 24, lalu enter. Kita ketik show IP. Nah, jadi VPC 1 ingin berkomunikasi dengan VPC 2 sudah bisa. Kita coba lakukan ping di VPC 2. Ping 192.168.2.1, lalu enter. Nah, berhasil. Selanjutnya kita coba ping ke kliennya, si router 1, ke klien si router 1. Ping 192.168.1.2, lalu enter. Nah, berhasil juga. Selanjutnya, kita coba lakukan dari VPC 1 ke 2. Buka VPC 1, lalu kita coba ping 192.168.2.2, lalu enter. Nah, berhasil. Ini saja terkait setting dua routernya. Nah, ini saja terkait static routing dua routernya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.